Itu sumber air yang baik. Tunggu loh, yang pertama pakan. Yang Yang pertama pertama bibit. bibit. Yang kedua pakan. Yang ketiga air. Ketiga airnya. Yang keempat sirkulasi udara. Keempat sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya harus lancar. Yang kelima manajemen. manajemen kandang. Manajemen kandang. Nah, Halo, kembali dengan Monang di sini di channel YouTube Raja Monang. Jadi beberapa hari yang lalu kita ada video yang tips sukses dari Daperi tentang beternak ayam dan bebek. Beliau PPL ya. PPL technical service dari distributor Tapadang. Jadi begitu ada kendala-kendala di peternakan yang masih tema unggas, biasanya beliau turun ke lapangan. Jadi kawan-kawan, hari ini kita gali lebih dalam, kita bahas lebih dalam 5 tips sukses yang beliau maksudkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dari saudara Bapak Monang yang ingin menggali lebih dalam, ada 5 hal faktor sukses dalam cara kita beternak, terutama unggas. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah itu sumber air. Sumber air ini yang dikategorikan itu harus lebih baik yang kita berikan dikonsumsi oleh unggas kita atau ternak kita. Yang pertama, bagaimana kategori air yang baik itu? Air yang baik itu tidak berbau, tidak berlendir, dan tidak berwarna. Itu yang dimaksud dengan sumber air yang baik itu. Terus steril perlu nggak? Perlu, harus steril. Apakah air banyak daripada peternak? Sumber air saya dari mata air gunung misal. Jadi belum tentu itu steril, belum tentu itu baik gitu kan. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita berilah kayak semacam klorin atau jadi tunggu dulu. Jadi air yang jernih belum tentu steril. Ya. Walaupun itu diambil dari sumber mata air seperti sumur, gunung gitu, air gunung gitu. Ya, belum tentu ya. Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Ya, kita kan nggak tahu apakah ada kotoran babi, kotoran hewan luar yang terkontaminasi oleh di air tersebut gitu kan. Akibatnya kalau dikonsumsi oleh ternak kita akan menimbulkan bakteri E. coli namanya, atau seperti yang waktu kita kunjungan ke Pak Mardanis ya. Iya. Padahal beliau juga memakai dari sumber mata air gitu kan. Belum tentu gitu kan. Untuk pengantisipasian air kita baik, ya berilah kayak klorin atau desinsep yang keluaran dari Medion gitu. Itu satu air. Maksudnya kalau mata air belum tentu bagus, kalau kita pakai air PDAM bagaimana? Kan sudah pakai kaporit. Itu lebih baik karena udah ada kaporitnya. Oh gitu ya. Tapi jika jumlah kaporitnya lebih banyak, itu akan merusak ke saluran pencernaan. Kaporit itu sifatnya akan mengikis pili-pili usus kalau jumlahnya banyak gitu kan. Kadang air PDAM pun kalau di musim penghujan biasanya agak lebih tinggi, sehingga ada sebahagian yang akan menimbulkan bau kaporitnya gitu kan. Tapi itu kurang apa juga sih gitu kan. Tapi kalau yang disebut dengan PDAM biasa itu tidak masalah gitu kan, yang tidak menyebabkan bau kaporitnya menyengat gitu kan, karena akan menyebabkan pengikisan di pili-pili usus, akan terjadinya rusakan jaring-jaringan di usus gitu. Tapi kalau bebek-bebek yang lepas-lepas di sawah itu gimana itu? Karena antibodinya sudah terbentuk. Contoh, kita bandingkan orang gila dengan orang yang waras ya. Orang gila itu hujan panas itu nggak ada sakit. Sementara orang yang biasa terjaga,
apanya itu jika kena hujan aja udah sakit ya. Itu bedanya antara bebek angon dengan bebek intensif. Kalau bebek angon atau ayam ya, atau ayam gitu. ayam kampung yang Iya. dilepas-lepaskan gitu ya. Lepas-lepas. Biasanya orang-orang tua kita yang dulu ternak ayam itu mereka tidak ada pakai obat, tidak ada pakai vaksin, tapi ayam-ayam mereka sehat gitu kan. Karena antibodinya udah terbentuk, udah terlatih gitu. Nah, jadi itu makanya kenapa kok ayam yang kita itu harus mesti divaksin. Nah, karena belum terbentuknya antibodi. Itu salah satunya. Terus yang kedua tadi, yang pertama air, yang kedua Tunggu dulu. Jadi maksudnya ayam umbaran, bebek angon, pokoknya unggas-unggas yang dipelihara secara tradisional, itu antibodinya lebih kuat daripada yang dipelihara secara intensif. Iya, lebih kuat. Itu makanya kalau yang intensif, kita ternak intensif, mestinya harus kita vaksin. Artinya jika dia belum terlatih, misal virusnya, jika ada virus artinya lebih bagus tradisional dong ya? Iya, tapi tradisional itu kan kita keterbatasan lahan misal, atau bahan makanan yang tersedia di alam, itu kan terbatas. Nah, sementara kita kan pengen berusaha, tempat kita cuman ada segini. Ya, itu makanya ada intensif, ada angon, kan ada yang umbaran, ada yang apa. Jadi tujuan orang beternak apa tuh karena keterbatasan bahan makanan yang ada di alam gitu. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua sumber udara. Udara yang baik enggak semua ternak itu butuh oksigen gitu kan. Oksigen artinya sumber udara, banyak fungsinya. Sumber udara, jika sirkulasi udaranya lancar, itu akan mengurangi gas amonia. Jika mengurangi, menyebabkan kandang itu lebih kering gitu. Kalau sirkulasi udaranya lebih lancar. Artinya, kalau kita mempunyai sirkulasi udaranya yang lebih luas, lebih lancar, akan menyebabkan kandang kita lebih kering. Terus gas amoniaknya tidak ada, sumber oksigennya banyak. Sehingga kalau banyaknya sumber udara, ayam kita tidak stres dan tidak pengap. Itu yang pentingnya udara, gitu. Sirkulasi udara. Jadi head stress ya? Head stress dia. Head stress. Head stress itu stres yang ditimbulkan oleh panas yang berlebihan di dalam kandang. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, itu yang disebabkan pentingnya udara, sirkulasi udara gitu. Jadi yang pertama tadi Air. Yang kedua udara. Yang ketiga kita pilih bibit yang bagus. Bibit yang bagus. Oke. Bibit yang bagus ini kita bahas. Ada ketentuan bibit-bibit yang baik itu. Semua bibit baik, tapi ada yang lebih baik daripada yang baik gitu. Oh gitu ya? Ya. Best of the best. Best of the best gitu kan. Kita pilih yang terbaik gitu kan. Bagaimana cara menentunya? Salah satunya adalah tali pusat yang tidak menempel di perut. Itu baik. Kalau tali pusat masih menempel gimana itu? Itu mencerminkan bibitnya tuh agak lemah gitu. Agak berbeda dengan bibit yang tidak nempel, yang bersih. Terus perutnya elastis, tidak keras. Jika kita tekan perut ayam atau bebek, itu akan terasa lunak. Itu mencerminkan ayamnya baik. Jadi gini, kalau misalnya bibit DOC atau DOD-nya itu lincah, segar, tapi masih ada tali pusar, bagaimana itu? Itu bisa jadi bibitnya agak muda. Oh gitu. Ya sama dengan bayi prematur. Bayi prematur tuh belum waktunya dia udah lahiran gitu. Kalau yang tali pusar menempel tuh mungkin bebeknya nih, ya pokoknya harus lepas gitu kan. Kalau ada yang berarti satu-satu yang ada gitu kan. Oke.
Terus kita lihat dari segi kakinya berminyak dan agak lebih berminyak gitu. Cerah ya. Cerah kaki. Cerah ya. Terus tidak Tidak ada kering ya, tidak kering. tidak kering. Tidak kering ya. Berminyak dia. Itu ciri-ciri bibit yang baik. Gitu. Terus apabila kita diapain, dia lincah. Ditelentangkan, dia sehingga membalik cepat, itu mencerminkan bibitnya lincah. Itu menentukan bibitnya yang baik. Oke. Terus yang kedua, ini yang lagi krusial ini, yang lagi viral saat-saat ini adalah pakan. Bibit. Tunggu dulu. Bibit yang bagus tadi yang pertama tali pusat tidak menempel. Perut terasa lunak. Perutnya terasa lunak. Kakinya berminyak dan Kakinya tidak kering. berminyak dan tidak kering. Yang keempat lincah tadi ya. Lincah. Lincah ya. Oke. Terus? Itu salah satu menentukan bibitnya. Bibit baik. bagus atau tidak. Mungkin kawan-kawan di lain waktu kita bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Oke, terus? Yang kedua, yang keempat adalah keempat lah ya. Pakan. Pakan. Pakan ini belum tentu semua pakan baik ya. Semua pakan itu baik. Tapi sama dengan halnya bibit juga. Yang dikatakan pakan yang baik itu adalah kita bukan melihat dari sumber proteinnya saja. Banyak aspek yang kita perlu dilihat. Artinya pakan yang baik itu adalah pakan yang seimbang. Artinya proteinnya tercukupi, terpenuhi, karbohidratnya, asam aminonya, kandungannya, terus energi metabolismenya. Kalau kita memakai pakan adukan, konsentrat adalah sumber protein, jagung adalah sumber energi, dedak sumber karbohidrat. Di ketiga-tiganya harus ada. Kalau mineral, tepung batu, itu adalah faktor pendukung. Jadi tunggu dulu. Jadi yang bahan pokok, dedak, jagung, konsentrat. Mineral, vitamin, tepung batu, pemerah telur, itu faktor pendukung. Faktor pendukung untuk dia lebih baik gitu kan. Oke. Terus? Jika yang tiga nih, konsentrat, dedak, jagung tidak seimbang, percuma. Kita beli bibit yang baik, sirkulasi udara yang baik, airnya yang baik, percuma. Karena nggak bakalan dapat hasil yang baik. Nah, itu yang diperhatikan kalau kita pakai pakan adukan. Pakan oplosan ya. Pakai pakan oplosan. Oplosan ya. Dibeli konsentrat terpisah, dibeli dedak terpisah, dibeli jagung terpisah. Diaduk sendiri. Pakan oplosan ya. Iya. Itu tuh yang dihasilkan oleh adukan itu nutrisinya harus seimbang. Ya. Energi yang dibutuhkan oleh unggas itu antara 2.800 sampai 2.900 kalori. Sehingga kurang dari itu, ada mungkin bebek atau ayam yang mati gara-gara nggak bisa ngeluarin telur, energinya habis. Kalau dia kekurangan energi. Itu bukan prolapsus? Bukan. Salah satunya prolapsus. Kalau bebek bertelur itu, sehingga kurang energinya yang didapat dari nutrisi pakannya, itu akan menyebabkan bebek itu dikala bertelur dia akan mati. Mati dia untuk ngejan karena kehabisan energi, tidak kuat dia. Jika bebeknya kurang protein, telurnya nggak baik, produksinya tidak maksimal gitu. Ada yang lunak gitu. Kalau yang lunak itu kekurangan kalsium. Ya. Iya. Kalau produksinya turun, salah satunya kekurangan protein. Itu salah satunya. Terus kalau teman-teman memakai pakan misalnya kayak bekicot atau maggot, itu sah-sah saja. Pakan alternatif boleh-boleh aja, atau bahkan fermentasi mungkin, itu sah-sah aja. Yang penting tahu dulu kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan tuh.